Langit sore itu menggantung berat di atas atap-atap tua rumah sakit distrik Beijing Selatan. Warna oranye yang biasanya hangat, kini tampak pudar, seolah ikut memudar bersama semangat seorang gadis muda bernama Mei Lin. Di tangannya, ia menggenggam selembar kertas putih. Tagihan rumah sakit yang jumlahnya terlalu besar untuk seseorang sepertinya. Kertas itu bergetar halus, bukan karena angin, tapi karena jari-jarinya yang dingin dan lemah. Sudah 3 hari 3 malam ia belum tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat kakaknya, Han Yu, muncul di bayangannya. Tubuh lelaki itu terbujur di ranjang rumah sakit, dikelilingi selang infus dan alat monitor jantung yang terus berbunyi lirih. Operasi segera harus dilakukan. Kalau tidak, kalimat dokter itu terus terngiang di telinganya, seperti gema yang menolak pergi. Mei Lin menatap papan nama rumah sakit, Beijing Central Medical Center. Tulisan itu terasa seperti pengingat bahwa dunia ini tak pernah murah bagi orang miskin. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Dunia ini kejam sekali, Kak, bisiknya pelan. Tapi aku janji, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Namun dalam hatinya janji itu terdengar rapuh. Ia hanya pegawai paruh waktu di sebuah toko bunga kecil. Gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli obat-obatan yang harus diminum kakaknya setiap hari. Ia sudah mencoba segalanya, menjual kalung warisan ibunya, meminjam dari teman, bahkan menulis surat ke lembaga bantuan. Tapi semua jawabannya sama. Maaf, kami tidak bisa membantu. Malam itu, di bangku taman rumah sakit yang dingin, ia duduk memeluk lututnya. Hujan baru saja reda, meninggalkan embun di ujung daun dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan wajahnya yang muram di genangan air. Ia membuka dompet kecilnya, menatap satu-satunya foto keluarga yang tersisa, dirinya. Ibunya dan Han Yu tersenyum di depan toko kecil mereka dulu. Tapi toko itu sudah lama tak ada, digusur karena pembangunan proyek besar. Kalau ibu masih ada, mungkin semuanya akan berbeda, katanya nyaris tak terdengar. Lalu ia terisak pelan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh satu-satu, jatuh di atas foto itu, mengaburkan senyum mereka bertiga. Keesokan harinya, matahari belum benar-benar terbit saat Mei Lin sudah berada di halte bus. Matanya sembab, rambutnya diikat seadanya. Ia membawa map berisi surat lamaran kerja yang sudah ia cetak semalam. Ia bertekad, hari ini ia akan melamar kemanapun, asalkan bisa mendapatkan pekerjaan yang membayar lebih tinggi. Kerja apapun tak apa, asal bisa bayar rumah sakit, gumamnya. Sepanjang hari, ia melangkah dari satu gedung ke gedung lain, mulai dari restoran cepat saji, toko pakaian, hingga kantor percetakan. Tapi semuanya sama. Kami tidak butuh pegawai baru, atau kami butuh pengalaman kerja yang lebih. Hatinya makin tenggelam dalam keputusasaan. Tapi di tengah kelelahan itu, sebuah papan iklan besar menarik perhatiannya. Di situ tertulis, lowongan asisten pribadi, Lee Corporation. Mei Lin menatap papan itu lama. Nama Lee Corporation bukan nama asing baginya. Itu adalah perusahaan besar yang dikenal seluruh China. Pemiliknya, Li Jianhao, adalah salah satu pengusaha termuda dan terkaya di Asia. Namun reputasinya juga terkenal dingin, keras, dan nyaris tak punya belas kasihan. Aku tidak mungkin diterima di tempat seperti itu, pikirnya getir. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak menyerah. Sore itu, ia berdiri di depan gedung kaca raksasa bertingkat 70 lantai. Bangunannya menjulang, berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai condong. Orang-orang berdasi hilir mudik di lobi mewah, sementara petugas keamanan memeriksa setiap tamu dengan ketat. Mei Lin memandangi bayangannya di dinding kaca. Seorang gadis kurus dengan tas lusuh di tangan, tampak kecil dan asing di tengah kemewahan itu. Namun, keberanian seringkali lahir dari keputusasaan. Ia menarik napas panjang dan melangkah masuk. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam rapi. Mei Lin menelan ludah. Saya ingin melamar pekerjaan untuk posisi asisten pribadi. Resepsionis itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, matanya sedikit terkejut melihat pakaian sederhana Mei Lin. Asisten pribadi? Di perusahaan ini? Itu posisi untuk orang yang biasanya punya pengalaman internasional, Nona. Mei Lin menunduk, tapi suaranya tetap tegas. Tolong, izinkan saya mencoba. Saya hanya butuh kesempatan. Belum sempat resepsionis itu menjawab, suara berat dari belakang mereka membuat keduanya menoleh. Biarkan saja dia.
Suara itu dalam, berwibawa, dan entah kenapa membuat jantung Maylin berdegup kencang. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi mengenakan setelan hitam. Wajahnya tajam dengan tatapan dingin yang sulit dibaca. Semua orang di lobi seketika menunduk. "Pak Lee," bisik resepsionis. Itulah pertama kalinya Maylin melihat Li Jianhao secara langsung. "Kenapa kau ingin bekerja di sini?" tanyanya tanpa basa-basi. Maylin menatap langsung ke matanya. "Karena saya butuh uang untuk menyelamatkan kakak saya. Saya bisa bekerja apa saja, asalkan dibayar dengan layak." Suasana hening. Beberapa pegawai berhenti berjalan menatap dengan cemas, tapi Jianhao tetap berdiri tegap, meneliti wajah gadis itu lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Aku tidak suka orang yang meminta belas kasihan," katanya datar. "Tapi aku menghargai kejujuran." Maylin menunduk. "Saya tidak minta dikasihani. Saya hari Rienggi bekerja." Mata pria itu berkilat tipis, lalu ia berbalik. "Ikuti aku." Mereka memasuki lift menuju lantai paling atas. Dinding lift terbuat dari kaca, menampilkan pemandangan kota yang luas. Bagi Maylin, ketinggian itu terasa mencekam, bukan karena takut jatuh, tapi karena sadar betapa jauh jarak antara dunianya dan dunia pria di sebelahnya. "Nama lengkapmu?" tanya Jianhao tanpa menoleh. "Maylin." "Pendidikan terakhir?" "Sekolah menengah." "Wajahnya tidak sempat kuliah." Ia hanya menggumam, tapi dari nada suaranya jelas ia menilai. Saat mereka tiba di ruang kerjanya, Maylin hampir ternganga. Dinding kaca besar menampilkan langit senja, meja kayu mahoni mengilap berdiri di tengah ruangan luas itu. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. "Duduk," perintahnya singkat. Maylin duduk dengan gugup. "Aku tidak percaya pada kebetulan," ucapnya sambil menatap keluar jendela. "Kalau kau bisa bertahan 1 minggu bekerja denganku, aku akan mempertimbangkan kontrakmu. Tapi jika gagal, kau akan keluar tanpa bayaran." Maylin menatapnya dalam. "Saya terima, Tuan." Sebuah senyum tipis terbit di sudut bibir pria itu. "Baik, kita lihat seberapa kuat alasanmu untuk bertahan." Hari-hari pertama di Lee Corporation menjadi ujian berat bagi Maylin. Ia harus tiba sebelum matahari terbit dan pulang setelah semua lampu kantor padam. Jianhao adalah atasan yang nyaris tak pernah tersenyum. Setiap kesalahan kecil, sekecil salah meletakkan dokumen, bisa membuatnya menatap tajam dengan dingin menusuk. Namun, bukannya menyerah, Maylin justru semakin bertekad. Setiap pagi, ia menyiapkan kopi hitam kesukaan bosnya, menata meja rapat, menulis laporan, hingga membantu menyalin data berjam-jam. "Aku bisa," bisiknya setiap kali hampir menyerah. Suatu malam, ketika kantor sudah sepi, Maylin masih duduk di depan layar komputer, mengetik laporan terakhir. Lampu-lampu kota berkilauan di luar jendela besar, sementara bayangannya terpantul samar di kaca. Tiba-tiba langkah kaki mendekat. "Kau belum pulang?" Suara itu datar tapi lembut. Maylin terkejut, menoleh. Li Jianhao berdiri di belakangnya, kali ini tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih yang digulung di lengan. Wajahnya tampak lebih manusiawi, kurang kaku dari biasanya. "Saya hanya ingin menyelesaikan laporan ini," jawab Maylin. "Kau tahu jam berapa sekarang?" "Sekitar jam 11, Tuan." "Dan kau belum makan malam?" Maylin menggeleng. Jianhao menghela napas, lalu meletakkan secangkir teh hangat di sampingnya. "Minumlah. Kau tidak bisa bekerja kalau jatuh sakit." Gadis itu menatapnya heran. "Tuan peduli pada saya?" tanyanya lirih. "Tidak. Aku hanya tidak mau karyawanku tumbang," jawabnya cepat, tapi nada suaranya tidak sekeras biasanya. Untuk pertama kalinya, Maylin tersenyum kecil. Di balik ketegasan itu, ia merasakan sesuatu, mungkin perhatian yang bersembunyi di antara keheningan. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, benih kecil sesuatu yang bernama cinta mulai tumbuh di antara dua hati yang sama-sama terluka oleh kehidupan. Hari berganti hari, dan Maylin mulai mengenal pola kehidupan di Lee Corporation yang serba cepat dan menekan. Semua orang bekerja seolah waktu bisa membunuh mereka kapan saja. Namun, di tengah ritme yang nyaris tak manusiawi itu, Maylin menemukan satu hal yang membuatnya terus bertahan, rasa ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Setiap kali tangan kecilnya mengetik laporan, ia selalu teringat wajah kakaknya yang masih terbaring di rumah sakit. Itu menjadi bahan bakar semangatnya.
Kalau aku berhenti, dia mungkin tak akan punya harapan. Bisiknya setiap kali matanya mulai terasa berat oleh kantuk. Suatu pagi, ketika Mei Lin membawa setumpuk dokumen ke ruang kerja Li Jianhao, ia menemukan pria itu tengah berdiri di depan jendela besar dengan punggung menghadap padanya. Bayangan matahari pagi menyorot wajahnya setengah, menonjolkan rahang tegas dan tatapan mata yang dalam. "Letakkan di meja," katanya tanpa menoleh. Mei Lin menurut, tapi entah kenapa hatinya bergetar. Ada sesuatu di dalam suara itu, dingin tapi juga sepi. Seolah di balik keangkuhan dan kesempurnaan itu, tersembunyi seseorang yang terluka. "Apakah Tuan selalu bekerja sepagi ini?" tanya Mei Lin pelan, memberanikan diri memecah hening. Pria itu menoleh sedikit, menatapnya sekilas. Waktu adalah uang, dan uang adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berkhianat. Mei Lin tersenyum samar. "Tapi uang juga tak pernah memeluk kita saat kita kesepian, bukan?" Li Qianggo terdiam. Sejenak ekspresinya berubah. Tatapan matanya menurun, lalu ia berbalik, pura-pura fokus pada berkas di tangannya. "Kau bicara terlalu banyak untuk seorang asisten," katanya datar. "Tapi Tuan belum menjawab," sahut Mei Lin. Suaranya tetap lembut. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak membalas. Ia hanya menatap jendela, lalu berkata lirih, "Kesepian sudah lama menjadi teman yang paling setia." Kata-kata itu menancap di hati Mei Lin lebih dalam dari yang ia duga. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka perlahan berubah, meski tidak ada yang mengakuinya. Li Jianhao masih keras dan kaku, tapi kini ada jeda dalam setiap tegurannya, seperti seseorang yang berusaha mengendalikan nada suaranya agar tidak menyakiti. Suatu siang, ketika Mei Lin sedang menyiapkan berkas untuk rapat, tiba-tiba komputer di ruangannya mati. Ia panik karena semua file penting ada di sana. "Astaga, kenapa sekarang?" gumamnya cemas. Tepat saat itu, pintu ruangannya terbuka dan Jianhao masuk. "Kenapa panik?" tanyanya sambil melangkah mendekat. "Komputer saya mati, Tuan. Semua file laporan. Pindah," potongnya tegas. Ia lalu duduk di kursi Mei Lin, menyalakan komputer cadangan dengan cepat. Tangannya cekatan, matanya fokus. Mei Lin memperhatikannya diam-diam, kagum akan ketenangan pria itu. Beberapa menit kemudian, file itu berhasil diselamatkan. "Kau terlalu ceroboh. Tapi aku tahu kau berusaha keras," ucapnya sambil berdiri. Mei Lin menunduk. "Terima kasih, Tuan, saya hanya takut mengecewakan." Li Jianhao menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Orang yang takut mengecewakan biasanya justru memberi hasil terbaik." Ucapan itu sederhana, tapi membuat mata Mei Lin berkaca-kaca. Ia menatap pria itu dengan rasa haru yang sulit dijelaskan. "Tuan, mungkin tidak seburuk yang orang katakan," ujarnya tanpa sadar. "Aku memang buruk," jawabnya datar, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Tapi saat punggungnya membelakangi gadis itu, ada senyum samar yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Malam itu hujan turun deras. Kantor sudah lama sepi. Hanya terdengar bunyi hujan menabrak jendela. Mei Lin masih duduk di ruang kerjanya ditemani cahaya lampu meja yang temaram. Matanya lelah tapi laporan keuangan belum selesai. Ia menatap layar komputer dengan pandangan kabur, sementara suara petir menggema di luar. Tiba-tiba terdengar langkah pelan mendekat. Ia menoleh dan melihat Li Jianhao berdiri di ambang pintu. Ia tampak berbeda malam itu, tanpa jas, tanpa sikap kaku. Hanya pria dengan wajah letih dan mata yang menyimpan sesuatu yang rapuh. "Kau belum pulang?" tanyanya pelan. Mei Lin menggeleng. "Masih ada laporan yang harus saya selesaikan." "Sudah larut." "Tak ada laporan yang sebanding dengan kesehatanmu." Mei Lin tersenyum tipis. "Tapi kalau saya tidak menyelesaikannya, besok Tuan yang akan marah." Pria itu terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat. Ia meletakkan secangkir teh di samping tangan Mei Lin. Uapnya hangat, aromanya lembut. "Teh melati. Kubuat sendiri di pantry." Mei Lin terkejut. "Tuan membuatnya untuk saya?" Untuk dirimu sendiri. Kau hanya lupa peduli pada tubuhmu." Ada keheningan panjang setelah itu. Hanya suara hujan yang terdengar menimpa kaca jendela dengan ritme lembut. Mei Lin menatap teh itu lama, lalu berkata lirih, "Terkadang, saya berharap ada yang peduli, meski hanya menanyakan apakah saya sudah makan." Li Jianhao tidak menjawab, tapi ia menatapnya dalam sekali hingga gadis itu menunduk karena jantungnya berdetak terlalu cepat.
Saat ia berbalik hendak pergi, suara Mei Lin menghentikannya. "Tuan, ya, terima kasih." Li Jianhao berhenti sejenak di ambang pintu, lalu berkata tanpa menoleh, "Jangan membuatku menyesal mempercayaimu." Tapi nada suaranya kali ini bukan ancaman, melainkan kehangatan yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Hari berikutnya, suasana kantor terasa berbeda. Orang-orang mulai memperhatikan interaksi aneh antara bos mereka yang biasanya dingin dengan asisten barunya yang lembut. Ada bisik-bisik, tatapan penasaran, tapi Mei Lin tak peduli. Baginya, setiap hari yang dilalui tanpa kehilangan pekerjaan sudah cukup untuk disyukuri. Namun di balik meja besar dan sikap dingin, Jianhao mulai memerhatikan gadis itu lebih dari sekadar karyawan. Ia memperhatikan cara Mei Lin tersenyum pada petugas kebersihan, atau bagaimana ia berhenti sebentar di koridor hanya untuk membantu staf muda yang menjatuhkan dokumen. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa memiliki hati sebaik itu setelah disakiti berkali-kali oleh hidup. Sore itu, ia memanggil Mei Lin ke ruangannya. "Kau bekerja keras," katanya tiba-tiba, tanpa menatap langsung. "Terima kasih, Tuan. Aku tak suka orang yang lemah. Tapi aku juga tak suka orang yang menyiksa diri. Jadi mulai besok jam kerjamu kuatur ulang. Pulang jam 7 bukan tengah malam." "Tapi, tidak ada tapi." Mei Lin nyaris tidak percaya. "Kenapa Tuan peduli?" Jianhao menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Karena aku tidak tahan melihat seseorang sekuat kamu perlahan hancur." Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah berhenti. Mei Lin tak tahu harus menjawab apa, hanya menunduk dengan mata yang tiba-tiba panas. Ia tidak menangis, tapi suaranya gemetar saat berkata, "Tuan, kadang perhatian sekecil itu bisa menyelamatkan seseorang dari rasa putus asa." Jianhao menatap wajahnya yang tulus, dan dalam diam, ia tahu gadis ini sedang menyembuhkan luka yang bahkan ia sendiri tidak sadar ia punya. Hubungan mereka kini tak lagi hanya sebatas bos dan bawahan. Ada sesuatu yang halus, tak terucap, tapi terasa nyata di antara keduanya, seperti benang tipis yang menghubungkan dua hati yang sama-sama tersesat dalam sepi. Malam itu, di balkon kantor lantai 70, Jianhao berdiri menatap lampu-lampu kota. Angin malam meniup dasi dan rambutnya, sementara pikirannya melayang jauh. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. "Maaf, saya mengganggu," kata Mei Lin sambil membawa nampan berisi 2 cangkir teh. "Tidak. Kau datang di saat yang tepat," jawab Jianhao, suaranya lembut. Mereka berdiri berdampingan, menatap pemandangan kota yang gemerlap. "Cantik, ya?" ucap Mei Lin. "Cuma kelihatan cantik dari jauh. Sama seperti kehidupan." Mei Lin tersenyum tipis. "Tapi dari dekat pun kehidupan masih bisa indah kalau kita mau melihat dengan hati." Jianhao menoleh padanya. "Kau bicara seperti orang yang tahu banyak tentang luka." Mei Lin menatap cangkir di tangannya. "Saya tahu rasanya kehilangan, tahu rasanya tidak punya apa-apa, tapi saya juga tahu rasanya bersyukur hanya karena masih bisa melihat matahari pagi." Pria itu terdiam lama. Di dalam dirinya sesuatu bergetar, rasa kagum, haru, dan mungkin cinta yang tumbuh dari kekaguman itu sendiri. "Mei Lin," katanya lirih, "jika dunia memperlakukanmu tidak adil, biarkan aku yang sedikit melunakkan kerasnya." Gadis itu tertegun. Hatinya bergetar oleh kalimat yang terdengar seperti janji, tapi juga seperti pengakuan halus dari seseorang yang sedang belajar mencintai. Dan malam itu, di bawah langit kota Beijing yang berkilau, 2 jiwa yang dulu asing mulai menemukan rumah dalam tatapan satu sama lain. Minggu-minggu berikutnya berjalan dalam keheningan yang berbeda. Di luar, dunia masih sama sibuk dan bising, tapi di hati Mei Lin ada kehangatan kecil yang tumbuh perlahan. Ia tidak tahu sejak kapan, tapi keberadaan Li Jianhao mulai menjadi bagian dari semangatnya setiap hari. Setiap pagi ia menyiapkan teh untuk bosnya. Setiap malam ia memastikan laporan hari itu rapi sebelum pulang. Dan dalam rutinitas sederhana itu, ada kedekatan yang tak perlu diucapkan. Namun, di balik dinding kaca ruangan megah itu, Li Jianhao menyimpan rahasia yang berat di dada. Ia telah mengutus bawahannya secara diam-diam untuk melunasi semua tagihan rumah sakit Han Yu, kakak Mei Lin. Ia melakukannya tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan tanpa menuliskan namanya sebagai penyumbang. "Aku tidak melakukan ini karena kasihan," katanya pada dirinya. Sendiri suatu malam di ruang kerjanya yang sepi,
Aku hanya tidak ingin dia kehilangan harapan. Tapi dalam hatinya, ia tahu alasan itu tidak sepenuhnya jujur. Ia peduli. Terlalu peduli. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit tempat Han Yu dirawat, Mei Lin datang membawa hasil kerja kerasnya. Namun, perawat menyambutnya dengan senyum bahagia. Biaya rumah sakit sudah lunas, Nona Mei Lin. Gadis itu tertegun. Apa? Tapi, siapa yang... Seseorang telah membayar semuanya minggu ini. Katanya, anggap saja hadiah dari takdir. Mei Lin terdiam lama. Air mata hangat mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menatap kakaknya yang masih tertidur di ranjang, lalu berbisik pelan, siapapun dia, semoga Tuhan membalas kebaikannya. Namun jauh di langit malam, seseorang sedang berdiri di balkon gedung tinggi, menatap ke arah rumah sakit dengan pandangan kosong. Li Jianhao tahu senyum gadis itu malam ini adalah hasil dari keputusannya sendiri. Tapi entah mengapa, hatinya justru terasa semakin berat. Keesokan harinya, Mei Lin datang ke kantor dengan wajah yang masih sembab. Tapi matanya berbinar dengan cahaya yang berbeda, cahaya syukur. Tuan, katanya pelan, saya ingin izin sebentar hari ini. Saya ingin menjenguk kakak saya. Li Jianhao hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Tapi saat gadis itu sudah berbalik, suaranya terdengar lagi. Bagaimana keadaannya? Mei Lin menoleh, senyumnya tulus. Sudah jauh lebih baik. Dan saya baru tahu ada seseorang yang membayar semua tagihan rumah sakit. Begitu ya? Ujar Jianhao datar. Tapi jemarinya yang memegang pena tampak sedikit gemetar. Ya, lanjut Mei Lin. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya ingin sekali berterima kasih. Dunia ini kadang masih menyisakan orang baik, Tuan. Li Jianhao menatapnya diam-diam. Wajahnya tetap datar, tapi hatinya bergetar. Ia ingin mengatakan aku orang itu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia takut mengubah makna kebaikan itu. Ia tidak ingin gadis itu berpikir semua kebaikan datang karena belas kasihan. Kalau kau menemukannya, ucapnya akhirnya, katakan padanya kadang membantu orang lain justru menyembuhkan diri sendiri. Mei Lin tertegun. Kalimat itu terasa aneh, seolah pria di depannya sedang berbicara bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang paham benar bagaimana rasanya terluka. Ita hanya mengangguk pelan. Saya akan ingat, Tuan. Dan setelah gadis itu keluar, Jianhao menutup matanya sebentar. Di dalam dirinya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan selama ini, bercampur dengan sesuatu yang menyerupai cinta, tapi juga ketakutan. Namun takdir selalu punya cara menguji ketulusan manusia. Suatu sore, saat Mei Lin sedang menyortir dokumen lama di ruang arsip perusahaan, matanya tanpa sengaja menangkap nama yang sangat familiar di salah satu berkas. Han Yu. Kasus evakuasi proyek Distrik Timur. Ia membukanya perlahan, dan apa yang ia baca membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sana tertulis bahwa Li Corporation, perusahaan tempatnya bekerja, adalah pihak yang dulu melakukan proyek pembangunan di distrik tempat mereka tinggal, proyek yang menyebabkan keluarganya kehilangan rumah dan bisnis kecilnya. Tangannya bergetar. Dokumen itu seakan menampar kenyataannya, yang selama ini ia sembunyikan di balik rasa syukur. Sore itu, ia berdiri di depan meja kerja Li Jianhao, dengan wajah pucat dan mata yang nyaris tak berair lagi. Benar ini, Tuan? Suaranya pelan tapi bergetar. Perusahaan Anda, yang dulu menggusur rumah kami, Li Kekau mematung. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya detak jam yang terdengar, lambat dan menyakitkan. Akhirnya ia menghela napas panjang. Ya, tapi waktu itu ayahku yang memimpin. Aku bahkan belum masuk perusahaan. Tapi tetap saja, semua penderitaan, semua tangisan kakakku. Bersel dari sini, matanya memanas. Ia menggigit bibirnya agar tak menangis, tapi gagal. Air mata itu jatuh juga, satu demi satu, seperti hujan kecil di dalam ruang dingin itu. Aku tidak tahu, kata Jianhao lirih. Kalau aku tahu, aku tidak akan biarkan hal itu terjadi. Tapi tetap saja terjadi, balas Mei Lin. Dan sekarang saya bekerja untuk orang yang menghancurkan hidup saya. Ia berbalik hendak pergi, tapi langkahnya tertahan oleh suara lirih dari belakang. Kalau kau ingin berhenti, aku tidak akan menahanmu. Tapi biarkan aku memperbaiki segalanya, meski sedikit. Ia tidak menjawab. Pintu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan ruang kosong yang terasa terlalu sunyi. Malam itu, Li Jianhao duduk sendirian di ruangannya yang gelap. Hanya lampu meja yang menyala, menerangi berkas-berkas di hadapannya.
tapi pikirannya jauh dari angka-angka dan laporan bisnis. Ia teringat wajah Mei Lin, ya, mata yang berair, suara yang bergetar, dan kalimatnya yang begitu menusuk. Saya bekerja untuk orang yang menghancurkan hidup saya. Selama ini ia bangga pada kesuksesannya, tapi malam itu ia merasa seperti anak kecil yang baru menyadari betapa jahatnya dunia yang ia bangun. Apakah ini balasan dari semua kesalahan masa lalu? Gumamnya. Ia menatap potret mendiang ayahnya di meja, pria yang dulu menjadi legenda bisnis, tapi juga meninggalkan banyak luka. Semua dosa itu sekarang menjadi tanggung jawabku, katanya pelan, lalu menunduk dalam-dalam. Di sisi lain kota, Mei Lin duduk di taman rumah sakit menatap bintang yang redup. Ia memegang ponsel di tangan, ingin menghubungi Jian Hao, tapi ragu. Dalam hatinya ada dua suara yang saling bertarung. Satu berkata ia harus membenci pria itu karena masa lalunya. Tapi suara lain berkata, dialah satu-satunya yang membuat hidupnya lebih berarti akhir-akhir ini. Air matanya kembali jatuh. Kenapa hati ini malah mencintai seseorang yang seharusnya kubenci? Keesokan paginya, Jian Hao datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia membawa selembar surat pengunduran dirinya sebagai direktur utama. Ketika Mei Lin datang, ia sudah menunggu di ruangannya. "Kau datang juga," katanya pelan. Mei Lin menunduk. "Saya tidak tahu harus bagaimana." "Tidak perlu tahu," ujarnya sambil menyerahkan surat itu. "Aku sudah memutuskan untuk mundur. Aku ingin menebus kesalahan ayahku. Aku tidak pantas memimpin perusahaan yang telah menghancurkan keluarga orang sebaik dirimu." Mei Lin menatap kertas itu dengan mata membulat. "Tuan, kenapa?" "Karena aku tidak ingin kau terus terluka setiap kali melihatku." Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Lalu perlahan, Mei Lin melangkah maju, menatap pria itu dengan mata yang masih basah namun lembut. "Tuan, kau sudah menebus semuanya," katanya lirih. "Bukan dengan uang atau jabatan, tapi dengan hatimu yang berubah." Li Jianhao terdiam. Di dadanya, sesuatu seperti beban besar tiba-tiba luruh. "Kau masih bisa berkata seperti itu setelah semua yang terjadi?" Mei Lin tersenyum samar. "Kau tidak bisa memilih untuk dilahirkan oleh siapa, tapi kau bisa memilih menjadi manusia yang lebih baik. Dan itulah yang kau lakukan." Dalam diam, Jian Hao menatapnya, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tulus. Bukan kekaguman, bukan rasa memiliki, tapi rasa syukur karena pernah bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya arti penebusan. Hari-hari setelah itu berjalan seperti embun di pagi hari lembut, hening, dan perlahan memudar ke arah terang. Li Jianhao benar-benar meninggalkan perusahaan. Ia menjual sebagian sahamnya dan mendirikan yayasan kecil yang menyalurkan bantuan bagi keluarga miskin dan pasien rumah sakit. Di dinding ruang kerjanya yang baru, tidak ada lagi lukisan mahal atau foto rapat besar, hanya ada satu bingkai kecil berisi tulisan tangan. "Kebaikan adalah bentuk cinta paling sederhana." Tulisan itu berasal dari catatan kecil Mei Lin yang ia tinggalkan di meja Jian Hao pada hari terakhirnya bekerja. Sementara itu, Mei Lin kembali bekerja paruh waktu di rumah sakit. Han Yu, kakaknya, mulai pulih, sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Meski hidup mereka belum sepenuhnya mudah, tetapi hati mereka kini jauh lebih tenang. Kadang di antara pasien yang datang, Mei Lin melihat wajah seseorang yang mengingatkannya pada Jian Hao. Bayangan itu membuat hatinya bergetar, tapi juga tersenyum lirih. Mungkin dia sedang berbuat baik di tempat lain, pikirnya. Suatu sore saat hujan rintik-rintik turun, ia mendapat pesan singkat. "Aku baru menyadari, kebaikan bisa menyembuhkan lebih dari yang kukira. Terima kasih telah mengajarkannya." Jian Hao. Mei Lin menatap layar ponselnya lama sekali. Air mata menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada kehangatan yang begitu lembut merayapi dadanya, seperti doa yang menemukan jalan pulang. Waktu berlalu, musim semi datang membawa warna baru ke kota itu. Bunga sakura bermekaran di tepi jalan, dan di antara ratusan orang yang berjalan, dua sosok akhirnya bertemu lagi. Tanpa rencana, tanpa janji, tapi seolah semesta sengaja mempertemukan mereka di bawah langit yang sama. Mei Lin baru saja keluar dari toko obat ketika matanya menangkap sosok pria dengan jaket abu-abu di seberang jalan. Ia hampir tidak percaya. Li Jianhao, dengan wajah yang lebih tenang, sedikit lebih kurus, tapi senyum yang masih sama. Mereka saling menatap beberapa detik, lalu tanpa berpikir panjang,
Keduanya berjalan saling mendekat. Sudah lama ya, kata Meilin pelan. Iya, jawab Jian Hao, suaranya bergetar. Kau terlihat bahagia sekarang. Begitu juga kamu, balasnya dengan senyum lembut. Hujan masih turun ringan, membasahi rambut mereka, tapi tidak ada yang berusaha berlari atau bersembunyi. Seolah waktu berhenti hanya untuk dua hati yang akhirnya menemukan ketenangan setelah badai panjang. Bagaimana kakakmu? Tanya Jian Hao. Sudah sembuh. Dia bahkan mulai bekerja lagi, dan Meilin tersenyum kecil. Dia sering menyebutmu sebagai malaikat tanpa nama. Jian Hao tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Kalau begitu mungkin malaikat itu juga sudah diselamatkan oleh doanya. Setelah pertemuan itu mereka mulai sering berkomunikasi lagi. Tapi kali ini tidak dengan jarak antara bos dan bawahan, melainkan dua manusia yang sama-sama pernah jatuh dan berusaha bangkit. Mereka berbagi kisah lewat secangkir teh, tertawa di bawah langit sore, dan berbicara tentang hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting. Tentang warna bunga, aroma juga nih. Pakan mimpi mas, depan, anak sederhana. Suatu kali, Jian Hao berkata lirih, dulu aku berpikir cinta itu harus sempurna, harus kuat, harus penuh kepemilikan. Tapi sekarang aku sadar, cinta sejati justru lahir dari luka, dari kemampuan kita untuk memaafkan, bukan menuntut. Meilin menatapnya lama, kemudian menjawab lembut, dan terkadang cinta juga tentang berani tetap tinggal, meski hati sudah hancur berkali-kali. Keduanya terdiam. Tapi dalam keheningan itu ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia di sekitar mereka terus bergerak, tapi hati mereka telah menemukan rumah. Bukan pada tempat, tapi pada perasaan yang akhirnya diterima dengan tulus. Setahun kemudian, pada suatu pagi di musim gugur, Meilin berdiri di tepi danau dengan gaun putih sederhana. Di sisinya Han Yu berdiri dengan senyum bangga. Di seberang danau, Li Jian Hao berjalan perlahan dengan setangkai bunga lili di tangan. Langkahnya tenang, tapi matanya penuh makna. Ia berhenti tepat di depan Meilin lalu berbisik, boleh aku mulai dari awal? Tanpa masa lalu yang menakutkan, tanpa luka yang membayangi? Meilin menatapnya lama. Kau tidak perlu memulai dari awal, katanya lembut. Kita hanya perlu melanjutkan dengan hati yang sudah sembuh. Dan di bawah langit yang biru, dengan daun-daun berguguran seperti doa yang turun dari surga, Li Jian Hao menggenggam tangan Meilin dengan gemetar. Terima kasih, katanya, karena kau mengajariku bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menjadi alasan seseorang untuk bertahan. Air mata menetes di pipi Meilin, tapi senyumnya hangat seperti cahaya mentari. Dan kau mengajariku bahwa bahkan dari tangan yang pernah menyakiti, bisa tumbuh kasih yang paling tulus. Beberapa tahun berlalu, kini di sebuah yayasan kecil di pinggiran kota, sepasang suami istri bekerja membantu orang-orang yang membutuhkan. Di depan pintu masuk terukir papan kayu bertuliskan, Yayasan Cahaya Hati, tempat luka menjadi cinta. Orang-orang datang silih berganti, meminta bantuan, berbagi cerita, dan menemukan harapan baru. Dan di setiap senyum yang muncul di sana, selalu ada bayangan masa lalu yang mengingatkan mereka bahwa dari penderitaanlah, terkadang Tuhan menumbuhkan cinta paling indah. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya polos pada Meilin, Bibi, kenapa kalian mau menolong semua orang? Meilin tersenyum, menatap anak itu sambil mengelus rambutnya. Karena dulu, jawabnya lembut, ada seseorang yang menolongku tanpa alasan. Dan sejak saat itu aku tahu, cinta sejati bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibagikan. Di luar, matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung kota. Angin sore berhembus membawa aroma bunga lili, seperti kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Li Jian Hao berdiri di ambang pintu, menatap istrinya dengan senyum damai. Meilin, katanya pelan. Kau tahu, mungkin dulu kita bertemu karena luka, tapi kini aku hidup karena cinta yang kau tanam. Dan dengan langkah kecil menuju dalam rumah, mereka menutup hari itu dengan doa. Solawat yang lembut mengalun dari radio kecil di meja kerja, seolah langit pun ikut bersaksi bahwa cinta yang lahir dari pengorbanan tak akan pernah sia-sia. Sebuah kisah tentang pengampunan, perubahan, dan cinta yang lahir dari hati yang tulus. Karena terkadang, luka bukan untuk dilupakan, tapi untuk disembuhkan bersama. Kadang, cinta tidak datang dalam wujud yang kita harapkan.
Ia datang dalam bentuk pengorbanan, luka, dan air mata, sebelum akhirnya menjelma menjadi cahaya yang menyembuhkan segalanya. Mei Lin dan Li Jianhao telah membuktikan bahwa masa lalu tidak selalu menjadi penjara jika kita berani memaafkan dan mencintai dengan hati yang tulus. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau bertahan, bahkan ketika segalanya terasa hancur. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan kisah ini agar lebih banyak hati yang tersentuh, dan tuliskan di kolom komentar. Aku percaya, dari luka pun bisa tumbuh cinta. Dan tentunya ya, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana setiap air mata akan menemukan artinya